Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamka Supretno, peserta Laksar CPNS 2023 Angkatan 9 dengan nomor NDH 12, Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Kali ini saya akan mengeresum agenda 3 dengan materi Manajemen ASN dan Smart ASN. 1. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, yang memiliki NIP secara nasional. P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah, untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, dan 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. PNS berhak mendapatkan gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, cuti, dan jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan P3K berhak mendapatkan gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Kewajiban ASN, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rasa jabatan dan hanya dapat mengemukakan rasa jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, menjaga agar tidak menjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi. 1. Mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. 3. Instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat sistem merit bagi pegawai. 1. Menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam menjalankan karir seorang pegawai. 2. Memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. 2. Smart ASN. 1. Literasi digital.
merupakan kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. 2. Pilar literasi digital. Etika bermedia digital, budaya bermedia digital, aman bermedia digital, dan cakap bermedia digital. 3. Implementasi literasi digital dan implikasinya. Lanskap digital, mesin pencarian informasi, media sosial, etika berinternet, informasi hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.